Jadi spirit kita ini tetap terjaga gitu. Spirit itu tetap. Kalau misalkan pengen jadi pengusaha tapi gaulnya dengan yang bukan pengusaha, ya nggak akan jalan-jalan tuh usahanya, yakin saya Mas. Misalkan Kang Faiz nih, pengen berwirausaha sejak dini begitu. Pengen banget usaha nih. Tapi bergaulnya kebanyakannya bukan dengan para wirausahawan gitu ya, dengan siapalah begitu ya. Saya mah punya keyakinan gitu, Kang Faiz rencana usaha itu nggak akan jalan, karena nggak ada yang mendorong. Iya. Kita kan gaulnya dengan siapa ya? Dengan orang-orang yang tidak punya spirit berwirausaha, akhirnya keikut-ikutan. Jadi untuk para sahabat inspiratif, kalau ingin memulai usaha sejak dini, mulailah untuk bergaul dengan para pengusaha, para wirausahawan, apapun itu. Jadi kan dulu lebih santai. Iya. Santai, lebih santai. Nih, ini juga bagian daripada anak-anak kecil yang memang juga harus terus di ini ya. Tuh. Ya, ada juga harus jualan. Tuh. Jualannya. Teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, wirausaha di usia muda menjadi salah satu pilihan juga, bagian daripada opsi juga untuk tuntutannya. Karena kenapa? Di saat ini sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat muda ini persaingan semakin ketat. Ya, terutama memang bombardir daripada ini, Kang. Apa namanya? Dari luar, dunia luar ya. Terutama dari pengusaha-pengusaha luar. Nah, anak-anak muda dalam proses menyikapinya seperti apa tuh ketika memang banyak bombardir dari luar? Ya. Hal itu tidak bisa dipungkiri ya, begitu. Itu pasti akan terjadi dan itu menjadi sebuah tantangan bagi pemuda-pemuda lokal ya khususnya yang ada sedikit keterbatasan mengenai modal ataupun jaringan. Kota Serang aja yang saya alami. Kota Serang itu hampir sebagian besar juga enggak sih ya, tapi banyak lah ya tempat-tempat makan khususnya atau pengusaha dari luar Serang. Contoh rumah makan misalkan, yang saya lihat sudah bermunculan itu pengusaha-pengusaha kuliner yang dari Bandung, dari Jogja, dari Jakarta yang masuk ke Kota Serang. Itu tidak bisa kita pungkiri ya, pasti ada. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Saya kira menyikapi hal tersebut jangan kita takut atau minder dan sebagainya gitu ya. Tapi memulai saja dengan bisnis yang teman-teman rencanakan. Bisnis mulai, karena dengan kita hanya meratapi keadaan ya akan tidak bisa merubah apa-apa. Tapi dengan kita melakukan suatu hal, insya Allah kita akan terlibat dalam perubahan itu gitu. Jadi apapun bombardir yang tadi kata Kang Faiz, ya nggak apa-apa. Justru kalau bisa kita ambil manfaat dari momen-momen itu. Apakah kita berkolaborasi dengan mereka, gitu ya, bersinergi begitu ya, atau kita juga membuat hal yang apa istilahnya ATM lah, amati, tiru dan modifikasi usaha-usaha itu, nggak jadi masalah kok. Gitu, asalkan kita tidak menjiplak begitu kan. Tidak menjiplak ya. Takutnya kita melanggar hak cipta dan sebagainya. Begitu. Ternyata memang signifikan juga ya bombardir yang memang dilakukan oleh oleh kalangan dari luar. Ini juga menjadi satu pilihan yang memang teman-teman juga harus atasi dan hadapi, karena memang wirausaha di usia muda itu tantangannya memang sangat luar biasa. Gitu kan? Betul. Bukan hanya memang permasalahan tentang bagaimana kita memadukan variasi-variasi baru dalam menciptakan hal-hal baru supaya memang menarik bagi pelanggan dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang memang benar-benar diperhatikan nih. Ya. Nah, tentunya juga ada ini nih Kang Iha sendiri dalam proses untuk menghadapi serangan dan bombardir tersebut ya, untuk memperbaiki kualitas dan lain sebagainya. Tentunya kan orang-orang yang membangun usaha ya dari luar datang ke sini juga mereka tidak akan ibaratnya secara konyol gitu kan, dia tidak laku gitu kan, kemudian juga jualan dia tidak menarik, pasti dia juga punya trik dan jitu. Nah, bagi pengusaha muda sekelas Bang Ihya sendiri nih dalam mengemas bagaimana
kemasan kita ini menjadi lebih menarik dan lebih disukai itu ada triknya. Siap. Kalau dari ilmu marketing yang pernah saya pelajari begitu ya, ada 4 P dalam menyiapkan bisnis begitu ya. Pertama, P pertama itu adalah produk. Produk apa yang mau kita jual, begitu ya. Produk ini juga harus disiapkan secara matang. Apa bedanya kita dengan tempat usaha lain? Ya produk ini, misalkan bakso. Apa bedanya bakso saya dengan bakso dia? Itu harus ada pembeda. Kalau sama, ya kan sama-sama juga penghasilannya. Atau bisa jadi tergiras dengan hal-hal lain yang berbeda dengan kita. Contohnya kan kita sama-sama bakso, tapi yang si dia ini tempatnya bagus. Nah, pertama P, produk. Kedua ada place atau tempat. Nah, konsep tempat juga kita harus siap dengan matang. Tempat yang nyaman, ya, tempat yang menarik, dan sebagai fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian price, harga. Harga juga kan harus harus ditentukan juga, harus bisa bersaing lah. Jangan sampai kita mahal, yang lain bisa murah. Bersaing aja, misalkan di sana selisih 1.000 2.000 istilahnya, nggak apa-apa, bersaing. Kemudian people, orangnya, lebih ke bagaimana melayaninya dan sebagainya itu. Di 4P ini juga mudah-mudahan bisa disiapkan oleh para pengusaha-pengusaha muda untuk bisa memulai merencanakan usaha itu dari 4P tadi. Apa nih yang mau kita tonjolkan? Iya. Contoh misalkan di Serang itu banyak kan tempat-tempat makan gitu ya. Kalau saya kan di ayam-ayaman, apa yang membedakan produk saya dengan yang lain? Apakah dari tempatnya, apakah dari produknya, apa harganya, atau memang pelayanannya begitu kan? Nah, kalau kita ingin berbeda dengan yang lain, kuatkan di satu hal tadi. Apakah di produknya, apa di tempatnya, apa harganya murah, apa pelayanannya kata orang-orangnya ini, people-nya ini. Di beberapa tempat di Serang itu ada loh. Dia sebenarnya bukan menjual produk, tapi menjual tempat. Tempat nongkrong, ada wifi, tempat yang nyaman, enak segala macem. Tapi makanan biasa kayak warungan-warungan gitu. Mie rebus, apa segala macem yang memang biasa aja. Tapi rame karena menjual tempat. Modalnya kuat. Modalnya setting tempat segala macem. Ada lagi yang menjual semuanya, tempatnya nyaman, makanannya enak, harganya nggak terlalu mahal. Itu ada juga yang 4 itu ada gitu. Nah, kita sebagai pemuda Kota Serang atau di Kabupaten Serang atau pemuda-pemuda di pemuda lokal ini ya, putra daerah, apa nih yang mau kita kuati? Tenang aja, kalau khususnya saya di kuliner misalkan ya, atau produk lain. Nah, kalau produk ini punya ciri khas gitu ya, kalau di kuliner misalkan makanannya enak, ya tempatnya dimanapun, pojokan di pojoknya, misalkan di mana gitu ya, pasti disamperin konsumen. Pernah nggak sih Kang Faiz misalkan melihat atau ngalami sendiri gitu ya, ada tempat makan dia tuh di pojokan satu daerah lah gitu, tapi dia disamperin terus sama pelanggan gitu, karena enak. Tempatnya sih biasa aja, tapi karena rasanya. Karena kuliner memang begitu, jadi dia benar kata satu tagline satu iklan tuh ya, rasa itu tidak pernah bohong. Itu benar sekali. Jadi rasa itu nggak pernah bohong. Kalau memang enak, orang pasti balik lagi. Ya, walaupun di ayam-ayaman juga terus mengevaluasi ya, mengenai rasanya terus dievaluasi. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya, terus gitu meracik dan menemukan hal-hal baru begitu. Gitu kan. Dari 4P ya, dari 4P yang tadi dikatakan tipsnya ya, kalau Bang Ihya sendiri itu lebih menonjolkan P yang mana nih untuk strategi marketing ayam-ayaman? Ya, kalau saya pertama lebih ke produknya dulu. Kalau produk ini, rasa ini, gitu ya, tidak bisa ditiru oleh orang lain. Rahasia dapur.
Iya, iya. Kalau tempat place, kalau tempat itu sangat mungkin ditiru sama orang lain. Apalagi dengan para pemodal-pemodal besar. Iya, iya, benar. Ih, tempatnya emang kayak gini doang. Ih, kayak gini bagus. Orangnya modalnya besar, oke, buat yang lebih bagus. Bisa. Harga memang tuh harganya emang segini. Udah sih mas segini aja, di bawahnya lah. Bisa juga. Lebih murah dari emang sangat bisa. Iya, iya. Pelayanan bisa juga disaing. Tapi kalau rasa itu nggak bisa sih. Pernah nggak sih? Misalkan salon itu apa ya produknya? Adalah produk misalkan enak banget. Tapi sama produknya sama. Misalkan sama-sama ayam lah. Yang satu mah begini, yang satu begini. Itu kita mencari tahu gimana caranya buat ayam kayak gini. Itu kan rahasia dapur. Iya. Jadi orang lain nggak bisa ngerubah. Jadi yang pertama kali saya lakukan itu sama istri ini, bagaimana kita bisa menguatin rasa gitu. Rasa khasnya ayam-ayaman itu apa? Kata orang-orang sih ayamnya ini ungkepannya itu meresap sampai ke tulang-tulangnya. Jadi karena kita milih ayamnya nggak ayam-ayam yang besar-besar. Ayamnya kita itu dia ayaman itu ukurannya ya ayam muda begitu. Ayam muda itu tulangnya tuh enak bro. Ya, bagi penikmat ayam, ayam yang paling enak itu daging ayam yang paling enak itu adalah daging ayam yang dia nempel pada tulang. Kalau saya pribadi nih, misalkan gini. Kalau tadi statement kebanyakan orang. Iya. Kalau sekarang saya menyatakan pernyataan saya sendiri bahwa kalau ayam yang tahu nggak daging ayam yang dada itu yang daging full ya Mongol ya. Dengan daging yang nempel dengan tulang itu gurihnya beda. Lebih gurih daging yang nempel di tulang. Kembali ke pertanyaan tadi Kang Faiz, kalau di ayaman lagi terus menguatkan di produk. Kalau tempat dan sebagainya bisa menyusul lah. Nah, biasanya kan nih segmentasi di Kota Serang sendiri masyarakatnya tuh banyak kesukaannya itu dua hal ya. Artinya memang kalau nggak dingin, pedes. Dingin pedes. Itu yang maksudnya dari cita bukan maksudnya apa ya, banyak diantara kita ya lebih senang untuk dua hal tersebut tuh. Kalau nggak dingin itu pedes banget. Nah, survei membuktikan kan beberapa mungkin juga di Kota Serang yang sudah mendirikan kita sebut ya pernah sempat booming dalam bidang es gitu kan ya, dengan tagline-nya itulah gitu ya. Jangan sebut produk dulu deh. Kemudian kalau mau disebut produknya endorse. Kemudian sekarang lagi-lagi booming digandrungi banyak orang dengan cita rasa yang pedes banget. Iya. Nah, Bang Iha sendiri menghadapi dua hal, artinya memang dengan dingin dan pedes itu di ayam-ayaman sendiri bagaimana? Jadi saya kalau mengikuti keinginan rasa dari masyarakat gitu ya, dari para konsumen, kita harus ngambil rata-rata ya. Dalam artian gini, konsumen ini ada yang suka pedas, ada yang nggak suka, ada yang suka dominan asin, ada yang nggak suka asin. Nah kita sebagai produsen kita harus bisa menguatkan insting konsumen di mana tengah-tengahnya antara pedas dan tidak pedas, antara asin dan tidak asin. Kita harus bisa ngambil. Dan itu rumusnya harus learning by doing gitu. Maksudnya terus berjalan, menemukannya sambil ditekunin, sambil dijalanin. Nggak bisa kita ini meracik-racik, terus pakai insting. Jadi kalau mengikuti keinginan masyarakat itu titiknya gitu ya. Jangan juga kita ngikutin yang suka pedas atau yang suka asin, ngikutin yang lainnya. Tapi kita harus punya feeling titik mana yang bisa diterima oleh semua.